selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, semangat, penuh sukacita, dan bahagia. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara belajar yang efektif. Anak-anak, belajar yang efektif itu memerlukan proses, dan dalam proses belajar itu harus ada perubahan dalam diri kita. Jadi pengertian belajar adalah usaha sadar, kegiatan sadar yang kita lakukan untuk mengalami perubahan dalam diri kita dalam bidang pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Maksudnya adalah perubahan itu terjadi ketika kita mengalami proses belajar, terjadi perubahan dari tidak tahu menjadi lebih tahu, dari belum mengerti menjadi lebih mengerti, dari belum terampil menjadi lebih terampil. Jadi penekanan belajar itu lebih pada terjadinya perubahan pada diri kita. Baik, kita akan mencoba untuk belajar tentang cara belajar yang efektif. Kita akan mempelajari berbagai macam teks belajar yang efektif agar proses belajar mengajar yang kita jalani itu berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu serta kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil pembelajaran itu nantinya akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Kita akan belajar tips belajar yang baik dan benar sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa membentuk kelompok belajar. Belajar kelompok. Belajar kelompok bisa menjadi alternatif kegiatan belajar yang lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman kita. Berada di rumah kita sendiri dan bisa juga kita atur secara bergilir sehingga dapat lebih santai. Ketika kita belajar berkelompok, sebaiknya kita juga didampingi oleh orang dewasa, kakak, paman, bibi, atau orang tua kita, agar belajar yang kita lakukan tidak berubah menjadi ajang bermain. Belajar kelompok ada baiknya mengajak teman yang lebih pandai dan berprestasi, rajin belajar, agar yang tidak pandai bisa ketularan menjadi lebih pintar. Dalam belajar kelompok, kegiatannya adalah membahas materi pelajaran yang belum dimengerti oleh semua anggota atau sebagian anggota kelompok belajar. Baik itu materi yang sudah dijelaskan guru maupun materi yang belum dijelaskan oleh guru kita. Yang kedua adalah rajin membuat catatan intisari pelajaran. Kita membuat catatan-catatan yang baik dan benar dari setiap yang disajikan dalam pembelajaran kita. Yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Ada jadwal belajar yang jelas dan teratur untuk mencapai hasil maksimal. Yang keempat, disiplin dalam belajar. Belajar tepat waktu dalam mengerjakan tugas-tugas, tidak menunda-nunda penyelesaian tugas belajar. Yang kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Janganlah malu bertanya kepada guru atau teman agar yang belum dimengerti dapat segera diatasi menjadi lebih mengerti dan memahami. Yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkanlah dan catatlah apa yang guru jelaskan. Catat yang penting, karena bisa saja hal tersebut tidak ada di dalam buku. Yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Hindari belajar dengan sistem kebut semalam, karena berdampak buruk terhadap hasil belajar dan kesehatan kita.
Kedelapan, jujurlah dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Kita harus belajar untuk membina diri menjadi pribadi yang jujur. Kita bekerja, kita belajar sesuai dengan batas mampu kita. Dan kita harus punya rasa percaya diri yang cukup. Harus punya rasa diri yang handal. 8. Tadi jujur. 9. Jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. Belajar untuk selalu bersiap sedia atas tugas dan tanggung jawabmu. Kerjakan PR dengan baik. Jangan mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. 10. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Penuh perhatian, penuh konsentrasi. 11. Selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Selalu mencoba untuk mau belajar ketika pulang sekolah. Materi pelajaran yang diterima di sekolah pagi hingga siang, di rumah diulangi lagi. Sehingga kita mampu mengingat materi pelajaran itu dengan lebih baik. Ke-12, jangan lupa, jagalah kesehatan. Cukup istirahat, makan, dan bermain atau refreshing. Semuanya itu dilakukan secara seimbang. Ke-13 adalah banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Perbanyaklah referensi. Apabila kamu tidak menyenangi suatu mata pelajaran tertentu, misalnya matematika, maka banyak-banyaklah berlatih. Siapa tahu dari kurang menyukai matematika, tetapi kalian tekun mempelajarinya, berubah malahan lebih menyukainya. Ke-14, ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi, supaya bakat dan talenta yang ada dalam dirimu itu berkembang. 15, carilah seorang pembimbing yang baik. Orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Apabila ada yang kurang jelas dari keterangan guru di sekolah, kalian dapat menanyakan hal tersebut kepada orang tua. Selain itu, kalian juga dapat belajar dari teman yang berprestasi. 16. Berniat belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar yang baik dimulai dengan niat yang sungguh-sungguh. 17. Lokasi dan situasi yang kondusif. Cara paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan agar kita bisa lebih berkonsentrasi. 18. Trial and error. Anak-anak manusia juga dapat belajar dari eksperimen pribadi. Dia akan berusaha secara mandiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sampai akhirnya dia mampu untuk menyelesaikan permasalahan dengan benar. Ke-19 adalah conditioning. Manusia bisa belajar dengan pengkondisian. Seseorang dikatakan belajar dengan pengkondisian jika ada stimulus dari indrawi yang merangsangnya. Dan ketika itulah seseorang menanggapi stimulus tersebut. Ke-20, metode berpikir. Proses belajar juga bisa berjalan sempurna dengan melalui metode berpikir. Dengan metode ini, seseorang seringkali mampu menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Ke-21, mulailah dari hal yang kecil. Mulailah belajar dari topik yang paling Anda kuasai atau gampang. Setelah itu, beralih dilanjutkan dengan topik yang lebih menantang. 22, sering-seringlah praktis. Latihan dan latihan. Itulah kunci untuk mahir. Mahir dalam suatu mata pelajaran. Semakin banyak Anda mengerjakan dan memahami soal, semakin terbiasa pula Anda dalam mengerjakannya. 23, fokus. Ketika belajar kita dituntut untuk serius. Jangan setengah hati, karena pikiran kita tidak dapat melakukan atau memikirkan beberapa kegiatan, beberapa hal dalam satu waktu.
24, mohon bimbingan Tuhan. Jangan lupa dalam berusaha belajar, banyak-banyaklah berdoa. Karena selain dari nilai religiusnya, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang dalam belajar. 25, menggunakan media dan sumber yang relevan. Cobalah untuk mencari hal-hal terkait yang kita pelajari dengan menggunakan sumber dan media yang ada. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan internet, koran, buku, majalah, dan lain-lain. Demikian anak-anak, begitu banyak tes belajar yang telah kita pelajari bersama. Pilihlah sesuai dengan situasi dan kondisi Anda masing-masing. Selamat belajar di SMP Kanis Juwana. Selamat belajar dengan penuh semangat. You can if you think you can, and you cannot if you think you cannot. Kamu bisa kalau kamu berpikir kamu bisa, dan kamu tidak bisa kalau kamu berpikir kamu tidak bisa. Pikiranmu berperan penting dalam keberhasilan belajarmu. Semangat anak-anak, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Tuhan memberkati.